Sekaligus beribadah salat subuh. Insyaallah sekalian ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bersama kita sanjungkan atas kepribadian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Jemaah sekalian yang kami hormati, memang seyogyanya jadwal untuk tausiah di subuh hari ini adalah Ustaz Muhammad Hardiansa SPDI. Namun dikarenakan saat ini sedang berada di luar kota menjemput putranya dari pondok pesantren untuk pulang liburan puasa. Jadi subuh ini alhamdulillah sekalian hadir Ustaz Ahmad Ali, sarjana agama, magister hukum Islam. Beliau ini adalah kasih haji dan penyelenggaraan umroh Kementerian Agama Kabupaten Mesir Utara. Dan beliau tahun ini juga insyaallah mas kalian melakukan sudah 2 tahun tugas haji tahun ini ya. Jadi kalau ada doa amin ya Allah. Beliau akan berada di tanah suci Mekah sebagai tim pembimbing haji Indonesia Kabupaten Mesir Utara. Demikian sekali lagi kita bersama tausiah pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Muhammad Ali dan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman salimna. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati jemaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah. Banyak yang hadir pada pagi subuh ini. Ada Ustadz Haji Herman Jaya, SAGMM, para ulama, para kiai, para guru yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillah dengan izin Allah bahwasanya saya bisa hadir di sini dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil haq di subuh ini karena mengganti Ustadz Herdiansa karena beliau menjemput anaknya ke pondok pesantren. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak saudara-saudara kita, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat hadir di masjid ini. Banyak saudara-saudara kita yang tidak dapat lagi hadir karena dia telah mendahului kita, dan kita doakan yang telah mendahului kita menghadap Allah, diampuni segala dosanya, amin. Diterima amal baiknya, amin. Diampuni segala dosanya, amin. Banyak juga saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir di masjid atau di subuh pagi hari ini
karena dia sedang sakit, mungkin ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang sakit di rumah, dan kita doakan yang sakit itu Allah angkat segala penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Allah sudah hadir di sini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Dan jangan-jangan yang biasa subuh juga di sini mungkin lama dahulu kita aja ya. Kita sedang berada di bulan Sya'ban, Bu. Maka Haji Irman Jaya tadi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Itu doa keinginan kita untuk memang luar biasa berdoa kepada Allah itu yang balighna itu nah. Sampaikan, pertemukan kami di bulan Ramadan. Jadi kita bersyukur kita sudah berada di bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kegembiraan kita menghadap bulan Ramadan ni apa itu nah? Apa yang nak kita hadapi, apa yang nak kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan ini? Rasulullah lah sebelumnya lah sudah tadi yang berdoa tadi. Rasulullah lah berdoa, berkahi kami bulan Rajab, berkahi kami bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bulan Ramadan. Dan Rasulullah sudah mempersiapkan dengan latihannya, dengan puasanya, ya, dengan bertemunya malam nisfu Sya'bannya. Nah itu malam nisfu itu berdoa luar biasa, Bu. Sampai malam itu Rasulullah ketika dia bersujud, lamun yang sujudnya illa lamu tak bergerak dulu, kata gerak-gerak sedikit pun. Siti Aisyah tidur di dekat Rasulullah, terbangun Rasulullah lagi sujud, sujudnya lamu, diam itu. Bangun lagi Siti Aisyah, masih sujud juga dalam keadaan terdiam. Akhirnya Siti Aisyah bangun, duduk dijenguknya, masih ada nafas tak Rasulullah ini, saking kelamunya sujud ini. Oleh Siti Aisyah diambilnya semacam uji kita rotan lah, mungkin ya, ada alat lah, rotan lah anggap deh, dijawil-jawilnya Rasulullah itu. Ketika Rasulullah dijawil-jawil, Rasulullah menggerak-gerak ke tangannya. Alhamdulillah ya Allah, masih hidup Rasulullah ini. Tapi masih belum berhenti itu. Setelah itu Rasulullah menyelesaikan sujudnya, dan kemudian Rasulullah berceritalah kepada Siti Aisyah istrinya, ya Rasulullah, uji Siti Aisyah, aku khawatir, aku kira kau lah dekati lagi. Itu, Bu. Apa kata Rasulullah? Ya Siti Aisyah, aku sujud lamu tadi, kau tahu tak malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Aku dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwa malam ini segalanya kalau kita nak doa diampuni dan diangkat segala kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Jadi dosa kita diangkat ke langit, diturunkan rahmat. Itulah kita malam nisfu Sya'ban itu rami-rami macam Yasin. Yasin pertama untuk ini, maca Yasin, sudah maca Yasin berdoa. Lagi maca Yasin lagi, ada doanya lagi. Kemudian maca Yasin lagi, ada doanya lagi. Apa nak 3 kali ni Ustaz? 3 kali lebih bagus. Sekali ya jadilah. Yang da itu nama. Yang da itu nah yang penting tu. Yang hebat lagi ngomong ke pula kata-kati yang macam itu, nah lah parah lagi. Ya, yang ngidak-ngidak itu nah. Allahu Akbar. Kalau kita melakukan kebaikan itu artinya ini, kalau kita melakukan kebaikan itu pahalanya 1. Ketika itu memang diajarkan Rasulullah melakukan kebaikannya akan lebih banyak pahalanya. Lebih baik melakukan yang
kalaupun tidak diajarkan tapi tetap dapat pahala daripada kita tidak melakukan. Nah ini kena gawe itu benar kan. Bapak Ibu yang kami hormati, jemaah salat subuh ya, Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah banyaknya perubahan Masjid Al-Hidayah ini, terutama lalado ini. Selama ini kan di bawah kan. Pakamnya aku jengok ini. Ini Ji, masuk YouTube lebih pakam lagi nih Ji. Ya. Apa yang nak kita hadapi di bulan Ramadan ini? Pertama, kita bergembira ria, Bu. Kita sedang sekarang lah sudah di anak ujung-ujungnya bulan Sa'ban ini. Kalau tidak berubah sekitar tanggal 2 April lah sudah masuk Kalau ada kata perubahan, kalau kita dengar jangan sampai ribut soal nak puasa ini. Yang nak mulai nak makan sahur ribut, nak mulai nak lebaran sibuk. Ada berapa tahun yang silam tu lebaran tak jadi. Allahu Akbar. Di dusun tu lah gelomannya Bu, orang masak lemang segala macam. Rang ring telpon ini. Ngapo tak jadi, lemang basi. Nah, jaku. Ayam lah dipotong. Kami dah ketik kulkas. Berarti nak makan sekali dia tu. Allahu Akbar. Banyak yang kisah-kisah ini. Aku ingatnya berapa tahun yang silam itu ketika aku lagi ceramah di radio Papeja, itu ada edisi pertanyaan-pertanyaan Bu. Ada dari dusun, tak siapa cerita dusunnya nelpon. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kenapa jadwal puasa ini ada yang keliru? Ya mana? Kami akan nuntut kalau keliru cak ini. Lah siapa yang buat jadwal tu? Ya pokoknya salah jadwalnya nih. Ada kelebihan 2 menit, ada kekurangan semenit. Mamano, kami dirugikan. Maksudnya dirugikan dalam urusan kami nak berbuka puasa itu. Camu jaku. Jangan follow jaku. Ma ini dah senang tuntut menuntut soal urusan wong jadwal yang keliru itu. Sebagai manusia pasti ada hilapnya. Tak mungkin nak pasnian itu Sekarang ujaku, sebelum kamu nak nuntut itu, aku nak nanya, coba tanya dulu di dusun kamu tu puasa galau beda tu. Nah, ujungnya Pak Ustaz, kalau nak ditanya sedusun itu puasa galau, banyaklah tak puasanya. Nanti mai jaku. Yang tak puasa itu kamu tuntut. Ini sekedar macet semenit, lebih semenit, kurang semenit. Ya yang kurang, ya ditambahi. Yang lebih, ya dikurangi. Nah itu kan amannya. Kan jadwal keliru kan. Apa persiapan kita pertama Bu menghadapi, bukan lebaran, nak menghadapi bersih rumah itu sebenarnya. Sebelum puasa ini nak dibersih-bersih, nak dirapi-rapi ya. Mau nak ngecat tu sebelum puasa inilah. Ini kadang kita ni ngeluru rumah bulan puasa, mang rumah bulan puasa, tukangnya kepanasan, kita puasa, kita nyenjuk ke tukang pula minum. Ya Allah, kita dah nyenjuk, kita kesian. Puasa dah mang, dah puasa je. Kita nyenjuk lah. Mak mana lah kira-kira? Cala TST begitu tu, tahu sama tahu macam itu Tapi kebanyakan itu, aku pernah ngomong itu dengan nyoa, dah baca Pak Ustaz, pas bulan puasa pula dapat rezeki. Nah, lah pula je aku. Ada hadiah lebaran itu kan mungkin. Baru baca kita ngecek dan segala macam. Sebelumnya itu ya harus kita persiapkan. Terutama ibu-ibu nak beli baju baru, jangan nunggu nak lebaran. Sebelum puasa itulah, mukena sebelum puasa itulah nak dibeli. Ketika tarawih dipakailah barang-barang itu untuk persiapan, saking gembira rianya menghadapi bulan Ramadan. Dijelaskan oleh Rasulullah, barang siapa yang bergembira ria menyambut bulan Ramadan dengan senang hati, maka Allah ampuni dosanya setahun yang lalu. Bahkan ada hadis lagi mengatakan bukan setahun yang sesudahnya, yang nak ke depan setahun diampuni juga. Lu berdosa lah diampuni. Nah, saking kebergembira ria. Ladas dah kita ngadap Ramadan Ibu. Ladas.
Ada yang bertanya, ada tak yang ladas? Ada. Yang tak ladas ada banyak. Orang yang sering bermaksiat di jalan Allah, sering datang ke dunia gemerlap. Kalau istilah budak kini dugem, dunia gemerlap. Itu ketika bulan puasa ditutup, marah dia. Kadang-kadang kita yang mencari rezeki juga lah bertahun-tahun, lah setahun ini mencari rezeki, umpama mohon maaf buka rumah makan, mohon maaf Tapi ketika umpama kadang gelisah perasaannya ketika bulan Ramadan itu, karena wong tak makan siang hari tadi akan sepi penghasilan. Padahal tidak. Bagian sorenya dia dapat banyak uang memesan. Bila perlu buat spanduk. Mohon maaf di siang hari kami tutup. Tapi silakan yang mau pesan untuk berbuka dan untuk makan sahur, kami siap melayani. Alangkah bagusnya cak itu. Jadi ini kan. Nah yang parahnya, Allahu Akbar, tertutup. Apa yang kita jengok di bawahnya kaki orang banyak nian bu. Banyak nian kaki. Kalau ibu-ibu alasannya banyak nian karena berhalangan. Bapak-bapak itu yang berarti halangan tuh. Jadi ada di YouTube ke tahun belakang itu tahun kemarin bu. Jadi rumah makan itu di suatu pinggir sawah bu. Dah tahu apa dibuat uang apa macam mana apa unian itu yo. Apa cak di film kebaik. Jadi rumah makan di tengah sawah. Jadi tertutup. Rupanya rubuh. Rumah makan ni rubuh. Apa rubuh bu, banyak nian uang keluar dari itu. Oh yang jago adu-adu baik jago. Bulan puasa itu. Nah itu ya. Artinya kerjakan amalia-amalia kita di bulan Ramadan ini dengan memang luar biasa. Ketika bulan Ramadan ini pahalanya, ganjarannya ala lipat gandakan. Ibarat tu yang satu jadi 10, yang 10 jadi 100, 100 jadi 1000 macam itu. Bahkan ada dalil mengatakan dilipat gandakan jadi 750. Banyak nian lipat gandanya. Maka Rasulullah ketika di akhir Ramadan nangis Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Siapa yang menyakiti hatimu? Siapa yang mengganggumu? Kenapa kau bersedih? Kata Rasulullah, aku bersedih karena kinilah di akhir Ramadan. Aku takut. Kenapa aku sedih dan nangis? Aku takut tidak bertemu lagi di bulan Ramadan akan datang. Karena bulan Ramadan inilah tempat aku banyak mendapat pengampunan dan rahmat dan nikmat. Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijanjikan oleh Allah pasti masuk surga. Lagi berdoa minta pengampunan, kita apa? Ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, kenapa nemanian kau sampai solat, kaki sampai bengkak? Kata Rasulullah, kau kalah dijanjikan untuk masuk surga. Aku bukan urusan tu. Aku ni solat ini aku bersyukur karena aku sudah dihadirkan ke dunia oleh Allah. Aku jangan ada keraguan dengan Rasulullah bu. Sedikit pun kita ragu dengan Rasulullah, batal syahadat kita. Namun syahadat ulang lah, disaksi oleh yang banyak. Wong ni banyak galak ragu dengan Rasulullah. Sampai ngurus pribadinya, ngapunya bebini banyak. Nah itu sudah ragu tu. Dan nak ada keluar tu nak nanya-nanya macam itu. Tak usah sampai ke sana gitu. Apalagi sampai berjanggut apa hidang, umpama kan. Macam mana rambutnya, sepanjang apa janggutnya, sepanjang apa rambutnya, boleh baik kan, pengen tahu kan. Tapi jangan ragulah. Yang nak berjanggut, umpama kan berjanggut. Yang tidak, ya sudah, dapat jadi masalah kan. Iya. Sunnah Rasul. Nah, sunnahnya banyak, bukan dalam urusan itu saja. Nah, itu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, nah kalau kita nak pengen bertemu dengan Rasul, ya Allah, berdoa nian, ya Allah, aku pengen bertemu dengan Rasulullah, kekasihmu, dalam mimpi jadilah.
Cak mano caro nak bertemu dengan dia itu, pertama banyak selawat tu tentu ya. Ustaz, aku sudah berselawat. Cak mano caro lagi, aku sudah maca surah Muhammad lah sudah juga. Coba terapkan dalam hidup ini apa yang selama ini dikasihi oleh Rasulullah, yang disenangi oleh Nabi itu nah, yang boleh disenangi oleh Rasulullah itu nah. Kita tahu dan kita jalani, nah coba lakukan. Nah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang kami hormati, menghadapi bulan Ramadan ini dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kesenangan, dan kemudian jalani seluruh ibadah yang apa yang telah kita selama ini kurang ibadah selama, arti dalam setahun ini kita tidak pernah melakukannya, di bulan Ramadan ini kita lakukan. Kalau kurang baca Quran, bacalah Quran. Maka sekarang lemak sudah ada grup WA namanya. WA ini ada namanya grup hataman Quran. Kita ada grup hataman Quran. Bahkan aku ini bergabung dengan para kuah-kuah di Musyarawah saja. Nah dalam tahun ini kami kurang. Lagi bulan Ramadan pasti ngegas saling nyetor. Apa memang harus nak didengarkan? Tidak, Bu. Tidak nak minta dengar kita ngaji itu didengar di grup SA itu, ngurung gawe itu namanya. Kita ni maco dewe, tapi kaki kita ngomong dengan grup tu. Akulah sudah, kan dinjuk grup juz 1 sampai juz 30. Mulai Haji Herman Jaya, aku ngambil juz 1 je Haji Herman Jaya. Aku ngambil juz 20 umpama. Aku ngambil juz 3. Setelah itu kita ngelapor, aku sudah juz 3 diconteng, aku sudah juz 2 diconteng. Kita nyonteng dewek di rumah. Ada kalender yang lama-lama itu yang tak terpakai lagi itu. Juz 1 lah sudah dibaca, dibulat ke. Juz 3 lah dibaca, dibulat ke. Jangan ribut nak berurutan, aku nak juz 1, juz 2, tak bertemu. Kena ada kawan kita nak baca juz ini, juz. Biarlah dia tak berurutan, yang pentinglah sudah kita baca. Cak itu. Alhamdulillah tahun belakang terjalani, Bu. Kelar kita baca itu. Mendak macam itu, tak hati, tak risau. Apa kita nak melok yang ditadarus di masjid dengan kawan-kawan kita sesudah solat subuh itu, kita lah nak ada gawe lain, nak pergi, nak ke tempat lain, nak begawi dan sebagainya. Nah, yang kawan-kawan yang di tadarusan sudah kebiasaannya, lanjutkanlah. Nah, di mana baik kita baca? Trot, ya Allah. Nah, itulah namanya kelembutan hati. Jangan jadi perdebatan. Di mana jadi perdebatan? Ketika kita masukkan kawan kita di grup itu, langsung dia sebelum mohon maaf aku nak keluar gitu. Karena kejenuhannya riya ini. Ya Allah illallah gitu. Apa yang riya itu? Maco dewek cuma ngelapor riya. Jadi macam mana dengan orang tadarusan yang pakai mic? Itulah hati namanya. La sudah fi qulubihim maradun fasadahumullahu maradun. Kalau sudah ada penyakit dalam diri ini, segumpal darah yang hati itu ada penyakit, apapun tak nerimo orang lobo. Tak nerimo galo. Dalam urusan tu dia menyuria. Dia aku tak maju yang macam itu. Apalagi sudah uzon yang lain, Bu. Aku ini diamanakan jadi kasih haji dan umroh di Kemenang Umrah Utara. Aduh ngomong, ayo berhentilah daftar haji 25 juta, kita taruh sekarang 20 tahun lagi berangkat. Duit itu kemana? Uang bangun ruko, bangun rumah. Juga siapa yang bangun ruko, bangun rumah tuh? Bangun jalan tol, bangun apa? Iya. Kita masih berangkat, duit diputar. Dia dah tahu kalau naik haji itu di pemerintah sudah mensubsidinya. Malah sampai ke sana udah apa kan? Biar gairah gitu tuh. Selayaknya naik haji itu sekarang itu, Bu, 76 juta. Tanya oleh Haji Herman. Dia lah bolak-balik ke Mekah itu. Biaya 40 hari dengan hotel yang mewah, dengan makan yang bagus itu sudah 76 juta. Tapi kenyataannya naik haji 2 tahun terakhir sebelumnya cuma 33 atau 30 sekian. 33 sekian itu kemudian di asrama haji dapat lagi namanya living cost. Living cost ya?
1.500 rial. 1.500 rial itu 6 juta. Anggap di 3 kurang 6 lah 20 tuh 7. Dibantu oleh gubernur 1 juta, 26. Umroh sekarang berapa? 10 hari, bahkan 8 hari. Naik haji 8 hari. Apa kita nak ingat? Mungkin kaya diputar wong, diuntungkan. Tidak, jangan main itu. Tak naik haji gitu. Kalau berpikirin seperti itu, yang penting ada duit daftar. Daripada emas banyak di rumah ibu, ya dikumpulkan, jual separuh, daftar haji. Nak berangkat, nak idak. Nak bertemu idak. Nah sekarang lemak. Aku jelaskan. Kalau peraturan 2020 kemarin bahwa ke bawah orang itu bisa melimpahkan porsinya dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan suami, dengan istrinya ketika dia sudah melunas nak berangkat, baru boleh melimpahkan. Tapi sekarang seandainya wong tua kita naftar haji, umurnya lah tua, baru naftar haji setahun dia meninggal, boleh dilimpah porsinya dengan anaknya. Tentu amal hajinya lah dapat. Nah, sekarang maka banyak orang naftar haji di Murau Utara itu yang meninggal telah diganti oleh anaknya. Terbukti. Nah itu ya. Bapak ibu yang kami hormati, sampai ke sana aku dah apa sekedar ini ya, selingan. Jangan sampai kita ni yang bicara hati tadi nah. Mulai melebar. Sampai kami ini tertunda 2 tahun tak naik haji bu. Karena corona. Alhamdulillah sekarang tak lagi. Di sini aku jenguk lah tak pakai masker lagi. Ada dikit aku mawak baik persiapan. Karena aku ni kalau tak mawak balik lagi bu. Lah di motor lah berjalan tak mawa masker, mawak lagi. Saya baca 2 tahun bermasker. Rasanya mun tak makai itu tak pedi. Tapi pakai dah apa. Bagus pula sebenarnya. Keluar bermotor debu tak masuk dan sebagainya. Allahu Akbar. Bapak ibu yang kami hormati, kemudian dibalik dari amalan itu tak perlu kau ajari lagi, ibu belajar, ibu lah yang mengamalkan apa yang selama ini ibu amalkan, istiqomah lah apa amalan ibu, nak baca Quran, nak baca berzikir, nak apa yang biasa sedekah tiap hari, seralah nak menjelang sore umpama nak ngenjuk-ngenjuk orang lain, amalan-amalan itu teruskanlah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Tarawih pasti usahakan tarawih itu tiap malam ibu, biar badan sehat. Usahakan bersama berjamaah di masjid. Bukan tak boleh di rumah, dia salah pula. Apa harus di masjid? Tidak harus di masjid. Tapi mun di rumah, idak kau niang, tak ladas, tak gairah. Ujungnya solat di rumah tu duduklah. Ujungnya pakai 4-4 lah. Nah cepat kan? Pakai tidur pula dulu. Nah, tidur pula dulu baru nak tarawih mana? Jadi kerjarlah, pokoknya usahakan ini. Yang kekenyangan tu apa nak ke masjid, selesai urusannya. Tambah lagi ada imam yang cepat, selesai. Tak main kenyang lagi tu, lapar lagi tu. Tam. Iyo, berkeringat, gairah, sehat badannya. Nah ini, yo, itu yo. Bapak ibu yang kami hormati, selain itu aku bawa ini ya, bawa hadis kursi ini. Nah ini aku tambahkan lagi bahwa di bulan puasa itu ibu awas jangan sampai kita tidak melakukan ini, menyegerakan buka puasa ya. Karena Allah berfirman dalam hadis kursi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna haba ibadi ila ajalah humul fitrah. Sesungguhnya hamba-hamba yang paling cinta kepadaku ialah seorang yang menyegerakan berbuka saum. Nah, ini hadis kursi itu adalah hadis yang dari Allah ya, tapi diriwayatkan. Nah itu riwayat Ahmad dan Tirmizi yang bersumber dari Abu Hurairah. Hadis ini menganjurkan orang yang saum untuk berbuka segera setelah diketahui matahari benar-benar telah terbenam, baik saum wajib yakni saum bulan Ramadan dan saum nazar ataupun saum sunat.
Jadi Allah senang nian kalau nyengok hambanya ketika dia berpuasa dia segerakan, yaitu makan apa berbuka puasanya. Jadi ketika lah datang waktunya berbuka. Usahakan banyak sunnah yang lain lah dianjurkan oleh Rasulullah. Makan manis dulu. Ada ngomong air putih dulu, air hangat dulu. Yang bagus itu manis dulu. Karena dalam ilmu kedokteran ketika kita perut lapar, ketika kita makan manis akan jadi bagus. Bapak-bapak hindari merokok dulu. Ada ketika berbuka, merokok dulu je. Nah. Tubuh nak ngambil sunnah Rasul, ngambil makan kurmanya, datang dia merokok. Iya. Hati-hati itu. Rokok itulah sudah ada hukumnya, hukum makruhnya, ya. Malah ulama ada lain ngomongkan, bukan lagi makruh katanya, rokok itu diharamkan. Tapi ada lain alasan-alasannya, ya. Ada alasan-alasannya. Karena yang dianggapnya haram itu adalah ketika merokoklah 2-3 bungkus sehari. Sementara rokok itu harganya paling murah 25.000, ngurungi beli beras. Nah itu hukumnya itu, maksudnya itu. Artinya kita sudah zolim kepada orang lain. Seharusnya kan 25.000 ini kan beli beras pasti dapat 2 kilo. Datang kita beli rokok sebungkus untuk kita dewek. Sementara 2 kilo ini pasti dimakan oleh wong 5. Itu makanya para ulama ngomongkan bahwa ini ngarahkan tidak bagus. Nah itu sebenarnya. Ini dah kadang-kadang, pokoknya hukum makruh. Iyo, ini kajiannya tuh, maksudnya tuh. Oke, lanjutkan. Jadi segerakan yang di masjid, usahakan makan kurma dulu, minum air dulu, baru azan. Kalau orang tua aku tuh seperti itu, jadi dia ini dulu minum langsung sholat. Sudah sholat maghrib langsung baru makan. Tapi mun kita ni, mun aku dewek jujur baik. Kaget dulu, aku nak makan dulu. Sudah makan baru nak sholat maghrib. Ya Allah, kebiasaan lah ya, mana baguslah. Jangan pula lagi dirubah, beribut dalam rumah itu, bempasan piring gara-gara soal. Di bininya sholat dulu, kaki dulu makan nih. Nah merajuk kita di Maraca itu laju tak makan-makan, laju puasa siang malam laju. Ya jangan pula ya, kena segera. Kemudian berkenaan dengan ini kita dapati beberapa hadis Nabi SAW antara lain, la yazalun nasu bi khairi ma ajalul ghisra. Selama orang berbuka saum dengan segera, senantiasa berada dalam kebajikan. Jadi selama orang itu berbuka saum dengan segera, senantiasa berada dalam kebajikan. Maka kita disunahkan juga ketika nak berbuka itu nunggu, bu. Makanan lah terhidang, kita nunggu. Nah itu, nunggu namanya tu. Nah itu lebih bagus pula. Nah makanya urusan berbuka puasa ini memang ibadah, bu, jangan basing. Kakak kamu diajak-ajak wong, dihadiah-hadiah wong di tempat-tempat yang tidak benar, ya. Buka bersama, nak nyenangi hati kita, tapi tempat yang tidak bagus. Padahal kita lakukan ini ibadah, maka habis. Hilang ibadah tadi. Nah itu maksud aku. Selama umatku melambatkan sahur, nah ini tentang sahur. Selama umatku melambatkan sahur hingga dekat waktu imsak dan menyegerakan berbuka saum pada waktunya, senantiasa berada dalam kebajikan. Riwayat Ahmad yang bersumber dari Abi Dzar. La tazalu mutazabihi khairi ma'aharu sahur wa ajalul ghistro. Jadi artinya ketika orang itu, nah kalau untuk sahur, jadi ini, kalau untuk berbuka segera kita nak cepat nian, nak ditunggu nian, kalau waktu sahurnya dilambat-lambat ke juga. Jangan jam 2 lah sahur.
bangun sahur. Jadi dia makan sahur itu disunahkan di sini lanak dekat-dekat imsak. Masuk akal itu, biar tidak lapar kan. Kalau kita makan sahur jam 1, jam 2, asli masih lama besok tuh. Tapi kalau nak imsak, kena apa ini kelebihannya? Kalau kita makan sahur lah mendekati imsak, sebentar lagi solat, apanya panggilan solat subuh, terkejar kita solat subuh. Tapi kalau nak buktinya, makanlah sahur kamu jam 2, nah tekantu jam 3 tidur. Apa terbangun, uanglah balik dari solat subuh. Masuk akal itu. Jadi maksudnya itu kita ni selain ngerjokan sunat, kita jengok dulu apa nian hasilnya dari apa yang kita kerjakan itu. Maka Allah ngabarkan dalam Quran, ketika kamu melakukan amalan itu ada hasil dan ada kebaikan, kabarkan kepada orang lain. Nah, macam itu. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dilukiskan sebab dan rahasia menyegerakan berbuka saum. Nah, artinya rahasianya agama akan senantiasa tampak siarnya dengan nyata selama orang Islam berbuka saum dengan segera tepat pada waktunya, sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani melambat-lambatkannya. Oh, dia ada puasa juga berarti. Orang lain tak ada puasa juga, dia melambat-lambatkan. Nah, kita disuruh bersegera, jangan sama dengannya. Ini aku baca terjemahannya ya, biar ini. Kemudian dalam hadis kursi lainnya terdapat berbagai hal tentang saum, antara lain apa katanya? Kebajikan itu 10 kali ganda dan akan kutambah lebih, sedang kejahatan hanya dihitung 1 dan akan kuhapuskan saum itu untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Saum itu adalah temeng dari siksaan Allah, laksana senjata temeng terhadap pedang. Jadi tidak ini bu, tidak main-main. Saya ulangi, segerakan berbuka ketika bulan Ramadan, lambatkan makan sahur. Jadi kuulangi, kalau kita melambatkan makan sahur itu sampai nak menjelang imsak, berarti sebentar lagi akan panggilan azan, kita pasti solat subuh. Tapi kalau kita bangun jam 2 langsung makan sahur, pasti ngantuk, pasti tidur, pas uang semayang kita masih tidur. Ada lagi yang tak galak bangun-bangun malam, dia tak galak makan sahur, ada juga. Nah, itu lain pula. Itu namanya tak mengerjakan sunnah Rasul sesuai yang dianjurkan tadi. Nah, itu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi dua bahasan ini artinya luar biasa kenyataannya. Saya ulangi, menghadapi bulan Ramadan ini dengan bersenang hati, dan kemudian setelah kita melaksanakan bulan Ramadan nanti, amalia amal Ramadan itu kita kerjakan, dan kemudian saya menyampaikan hadis kursi yang disampaikan dalam kitab ini adalah bahwa segerakan berbuka dan kemudian lambatkan makan sahur. Dua macam itu baik kita kerjakan, dapat faedahnya luar biasa. Mudah-mudahan. Nah, aku juga tahu makan kurma itu disunahkan 1 bu bijinya 1, kemudian 3, kemudian 5, nak 7 jadi juga, nak 9 jadi juga, nak 13 kekenyangan, ganjil terus. Nah, itu langsung. Rupanya dalam kajiannya, ketika kita makan ganjil itu menjadi obat. Ketika kita makan genap, wallahu alam bisawab, aku dah baca nak ngomongnya, dia kamu makan genap, aku dah sakit-sakit lah, protes pula dengan aku. Dia pokoknya dianjurkan makan ganjil, karena kalau kamu makan kurma yang ganjil itu akan menjadi obat. Di situ kajiannya. Tapi tidak sebaliknya, aku kan ngomongnya. Ya, kaki kamu protes kan? Ya. Jadi intinya makanlah yang ganjil-ganjil. Jadi lemak gula, kita makan ganjil tu kan, pas ngambil siko, dah 3 lah gitu kan. Setelah 3 ngambil 5. Setelah ngambil 5 itulah kawan ngomong, "Payu masih banyak yang lain lu makan ini." Allahu Akbar.
Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa terasa kejenguk di luar sudah siang. Mudah-mudahan apa yang kusampaikan ini akan menjadi berkah dan kemudian akan menjadi bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan aku bukan ngajari sekedar watawasau bil haq watawasau bis sabr. Seandainya yang kusampaikan tadi ada yang menyinggung perasaan, mohon maaf nian. Tapi penceramah ini tidak nyinggung, Bu, nyinggung tulang. Iyo, uang hobi berjudi mun kita larang tersinggung dia. Yang tidak pernah sholat kita nyuruh sholat tersinggung. Dia kata yang tidak tersinggung. Iya, pokoknya manusia itu tersinggung itulah. Tapi dua itulah yang penting. Dalam hidup ini nak selamat, satu sabar dan bersyukur, kedua sering-sering terima kasih dan sering-sering minta maaf. Aman. Terima kasih mun kita salah dinjuk uang kelebihan. Kalau ada nyakit hati uang kita minta maaf. Bahkan kita disakiti uang baik kita minta maaf. Contoh, umpama kan lagi berdiri, ada minyak kakiku sebelah kan, aku ngomong, maaf kak, kaki aku ni nak dipakai. Ya, ditijaknya kan, aman kerasa. Lah ngapa kau minta maaf? Aku minyak kau, dia tu mak mano je gitu. Aku marah, kakak lebih marah, jadi lebih baik aku minta maaf. Maaf kak, kaki aku ditijak. Nah itu ya. Dua, minta maaf, banyak-banyak terima kasih, kemudian banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak sabar. Aman dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu di waktu-waktu yang lain ya. Kita tetap disehatkan badan oleh Allah, dipanjangkan Allah umur, dibukakan pintu usaha. Itu penting. Jadi berdoa dengan Allah ini bukan minta rezeki, Bu. Minta rezeki tetap, tapi jangan rezeki pintu usaha. Kalau rezeki ini kaget sebentar lagi ada makanan, dapat rezeki. Siang dapat rezeki. Nah, pintu usaha apa nah yang penting tu? Pintu usaha. Ada orang ni kan banyak banyak usahanya, ada rezeki harian. Ada orang ni kan ada rezeki mingguan, ada rezeki bulanan, ada rezeki tahunan. Allah banyak rezeki itu. Kena umat Islam harus banyak rezeki. Kena umat Islam disuruh beribadat, disuruh bangun masjid, disuruh bersedekah, disuruh berzakat, suruh berkorban tiap tahun, disuruh naik haji. Nah itu kajiannya. Kalau ngomong Islam disuruh saro, dia bilang kawan dengan orang itu. Mengatakan Islam itu sudah ngajak saro. Tidak benar orang itu ngajar. Disuruh banyak. Oleh kerana kita akan nak berbuat tadi. Kerana persiapan dunia ini untuk sampai ke akhirat. Berbuat sekarang, tapi jangan dikejar. Dunia semakin dikejar semakin jauh. Ya, kalaupun dapat juga tidak banyak. Tapi intinya jangan dikejar. Yang penting banyak beribadat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minallah min ar-Rahman min ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafina mika fi masjidaya ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim asmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Allah barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Pagi Sabtu kami sedang berada di Masjid Al-Hidayah, di masjid di daerah Kelabat. Ini ketuanya Haji Herman Jaya. Masjid ini luar biasa. Barakallah. Ini imam kami. Amin. Ini imam juga. Amin. Tawadhu dan soheh. Antum seniornya imamnya ya. Barakallah.